Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Ramadan dan ada teman saya yang bernama Ilham Marozabi. Kita dari kelompok 11 izin mempresentasikan tentang ekonomi politik liberal klasik. Ekonomi politik praklasik. Ekonomi politik praklasik merupakan periode pemikiran ekonomi sebelum munculnya ekonomi klasik yang lebih sistematis, yaitu sekitar abad ke-17 hingga abad ke-18. Pada masa ini, ekonomi belum dipandang sebagai ilmu terpisah, melainkan terkait erat dengan politik dan moralitas. Selain itu, pemikiran ekonomi praklasik bersifat kuat terkait aspek keagamaan dan moral. Di masa aturan moral sangat diperhatikan dalam aktivitas ekonomi. Pemikiran-pemikiran masa praklasik menjadi fondasi bagi berkembangnya ekonomi klasik yang lebih modern dan sistematis, seperti karya Adam Smith yang kemudian dikenal secara luas. Munculnya liberal klasik. Pemikiran paham liberal klasik muncul pada abad ke-17 dan ke-18 sebagai bagian dari pencerahan di Eropa. Tokoh-tokoh penting seperti John Locke, Adam Smith, dan Montesquieu menjadi pelopor ide ini. John Locke menekankan hak asasi manusia, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan properti, serta menegaskan bahwa legitimasi pemerintah harus berasal dari persetujuan rakyat. Adam Smith mengembangkan gagasan ekonomi pasar bebas yang kompetitif dalam karya terkenalnya yaitu The Wealth of Nations, mengkritik intervensi negara yang berlebihan pada ekonomi merkantilisme dan mendukung peran negara yang minimal. Montesquieu mengajukan konsep pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin kebebasan individu. Perspektif ekonomi politik liberal klasik. Perspektif ekonomi politik liberal klasik menekankan kebebasan individu dan kebebasan pasar sebagai asas utama. Dalam pandangan ini, mekanisme pasar bebas tanpa campur tangan negara diyakini mampu menciptakan kesejahteraan maksimal melalui pertukaran sukarela antar individu. Pemerintah dianggap hanya perlu menjalankan fungsi terbatas, seperti menyediakan pertahanan umum dan menjaga hukum agar proses ekonomi tetap efisien dan adil. Kepemilikan pribadi dianggap hak fundamental yang memicu inovasi, investasi, dan spesialisasi produksi yang meningkatkan kesejahteraan bersama. Singkatnya, ekonomi politik liberal klasik berpijak pada prinsip kebebasan individu, pasar bebas, kepemilikan pribadi, pembatasan peran negara, serta orientasi pada kerjasama dan keteraturan sosial spontan yang melahirkan kemakmuran ekonomi dan kebebasan politik. Pandangan tentang kekayaan. Pandangan liberal klasik tentang kekayaan sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith memandang kekayaan sebagai kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat yang dihasilkan dari proses produksi dengan menggabungkan berbagai faktor produksi seperti sumber daya manusia, modal atau kapital, dan sumber daya alam. Kekayaan tidak dianggap sebagai sesuatu yang diciptakan oleh pemerintah, melainkan hasil kerjasama dan interaksi sukarela antar individu dan dalam mekanisme pasar bebas. Secara ringkas, kekayaan menurut pandangan ekonomi politik liberal klasik adalah hasil kerja individu-individu yang bebas dalam pasar dan masyarakat yang mengatur dirinya sendiri secara sukarela, bukan pemberian atau hasil dominasi negara. Oke, selanjutnya itu ada teori pembagian kerja. Teori pembagian kerja yang dikemukakan oleh Adam Smith menekankan bahwa produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui pembagian tugas menjadi bagian-bagian kecil yang sangat spesifik.
Pembagian kerja memungkinkan spesialisasi di mana setiap individu memilih mengerjakan tugas yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Hal ini meningkatkan efisiensi, menghemat waktu, dan meningkatkan keterampilan pekerja, sehingga mempercepat pembesaran produksi. Oke, selanjutnya yaitu ada mekanisme pasar, yaitu isinya pada awalnya pasar diartikan sebagai tempat bertemunya konsumen dan produsen. Pada masa sekarang, pasar sudah berkembang menjadi jauh lebih rumit, mengintegrasikan individu-individu dan kelompok-kelompok. Proses integrasi pasar didukung oleh apa yang disebut sistem harga. Di pasar, semua pelaku ekonomi atau produsen, distributor, konsumen bekerja lebih tanpa konflik sosial, walaupun tiap orang yang berpartisipasi didorong oleh kepentingan pribadi masing-masing. Oke, selanjutnya yaitu ada proses pemungkiran peran pemerintah, yaitu isinya peran pemerintah telah terjadi ketika fungsi dan campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi semakin dikurangi dan peran tersebut dalam dialihkan kepada mekanisme pasar atau pihak swasta. Proses ini biasanya muncul dalam konteks liberalisasi ekonomi di mana pasar dianggap lebih efisiensi dalam mengatur kegiatan ekonomi dibandingkan intervensi pemerintah. Proses peminggiran peran pemerintah mencerminkan penggeseran dari ekonomi yang dikendalikan negara ke ekonomi berbasis pasar. Meskipun dapat meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, proses ini harus diimbangi dengan regulasi dan pengawasan yang kuat agar tidak menimbulkan ketimpangan dan kerugian sosial. Selanjutnya yaitu kesimpulan, isinya yaitu ekonomi politik liberal klasik merupakan aliran pemikiran ekonomi yang berkembang pada abad ke-18 hingga abad 19, dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Adam Smith, David Ricardo, dan George Stuart Mill. Inti dari pemikiran ini adalah keyakinan bahwa kebebasan individu dan mekanisme pasar bebas akan menghasilkan kemakmuran masyarakat secara keseluruhan tanpa perlu banyak campur tangan pemerintah. Ekonomi politik liberal klasik menekankan bahwa kemakmuran dan keadilan ekonomi dapat tercapai melalui kebebasan individu, persaingan pasar, dan minimnya intervensi pemerintah. Namun dalam praktiknya pemikiran ini juga menimbulkan tantangan seperti ketimpangan sosial, sehingga pada masa berikutnya muncul kritik melalui aliran neoklasik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.